Keributan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu pedagang mendorong dan memaki petugas Satpol PP saat lapak dagangannya hendak dibongkar. Keributan ini terjadi saat petugas Satpol PP Kota Pasuruan, Jawa Timur menertibkan pedagang kaki lima di area trotoar Pasar Besar dan depan stasiun kereta api. Keributan berawal saat salah satu pedagang mendorong dan mencaci maki petugas dengan kata-kata kotor. Bahkan ia sempat menantang petugas untuk berkelahi karena menolak ditertibkan. Pedagang lainnya juga emosi dan membanting barang-barangnya. Padahal pedagang lainnya telah membongkar sendiri lapak dagangannya secara sukarela. Setelah bernegosiasi dengan pedagang tersebut, akhirnya petugas berhasil merelokasi lapak pedagang dengan lancar. Rencananya petugas akan membangun pos di sekitar pasar dan stasiun untuk mencegah pedagang yang akan kembali berjualan lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Sempat berseteru hingga lapor polisi, Ormas Madas dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji akhirnya berdamai. Kedua belah pihak terlibat konflik buntut pembongkaran paksa rumah Nenek Elina. Kesepakatan damai antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Ormas Madas dicapai melalui mediasi di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Disaksikan Rektor Unitomo Siti Marwiyah, Ketua Umum DPP Madas Muhammad Taufik meminta maaf kepada Wakil Wali Kota Armuji. Ia juga berjanji mencabut laporan polisi di Polda Jawa Timur dan di DPRD Kota Surabaya. Senada, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebut nama Ormas Madas dalam kontennya saat sidak ke rumah Nenek Elina. Ormas Madas tidak menerimanya dan melaporkan Armuji dengan dugaan penyebaran informasi bohong. Kedua belah pihak sepakat berdamai yang ditandai dengan perjanjian perdamaian. Biar sama-sama pegang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar untuk evaluasi kinerja kabinet selama setahun dan petakan arah kebijakan ke depan. Dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini, Presiden memberikan pembekalan kepada Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun dengan capaian 55 juta penerima manfaat. Tak hanya itu, Presiden mengingatkan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia bisa mandiri di tengah situasi global yang sedang terjadi. Presiden meminta jajarannya tak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah
pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Dan untuk mengetahui informasi terkait jalannya retret Kabinet Merah Putih, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Jen. Apa agenda retret pada malam hari ini, Jen? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk agenda retret pada malam hari ini, di mana ini merupakan sesi kedua setelah sesi pertama tadi yang dimulai pukul 2 siang hingga pukul 6 sore. Dan saat ini sejak pukul 7 tadi sudah dimulai untuk sesi kedua retret Presiden Prabowo Subianto yang memanggil seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, baik itu menteri, wakil menteri, kemudian kepala badan dan juga lembaga tinggi pemerintahan yang pada sesi kedua ini akan membahas terkait Satgas Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana yang pada sesi pertama tadi belum sempat dibahas. Nah, salah satunya nanti pembentukan Satgas Pemulihan Bencana di beberapa wilayah terdampak, kemudian seperti apa nanti, apakah ada alokasi anggaran yang akan dirubah dari APBN yang sudah dibentuk untuk tahun 2026. Dan sebelumnya untuk sesi pertama tadi sudah dibahas sejumlah paparan oleh 4 kementerian atau oleh 4 menteri yang dibahas tadi di dalam retret. Nah, ini salah satunya Davi dan juga pemirsa terkait dengan pembangunan jembatan gantung yang akan dikejar di 2026 sebanyak 6.900 jembatan gantung. Kemudian terkait dengan makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sudah menyasar kepada 55 juta sasaran atau penerima manfaat, dan juga diharapkan di tahun 2026 ini akan memenuhi sasaran, yakni ada 82,9 juta penerima manfaat dengan 35.000 SPPG di seluruh Indonesia. Kemudian Davi dan juga pemirsa, kemudian ada lagi bahasan atau paparan yang tadi pada sesi pertama dilanjutkan oleh menteri yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait dengan cek kesehatan gratis, kemudian penciptaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Dan kita tunggu pada sesi kedua kali ini, selain bahasan terkait dengan Satgas Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana, apakah ada paparan lainnya, karena di sesi kedua ini masih akan ada 5 kementerian atau 5 menteri yang akan paparan kepada Presiden Prabowo Subianto yang kemudian nantinya akan didiskusikan terkait dengan seperti apa program prioritas atau program unggulan di 2026 nanti. Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali.